Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kehadiran alam yang mulia Nabi besar Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibadallah, kalau ngikutin pengajian acara akikah emang kudu sabar dikit karena memang ada hadroh ya. Ini nggak dibaca semua, kalau dibaca besok baru kelar ya. Mudah-mudahan barokah yang ikutin, amin. Nah kemudian ini ada tausiah sedikit, emang jadwalnya Al-Bantania ini mah, kemudian judulnya akikah atau syukuran walimatut tasmiyah, pemberian nama putri daripada Bapak Sunyono yang alhamdulillah beliau sudah sepakat hasil konsensus antara bapak sama emaknya gitu, diberi nama Samaituka bima sammakallahu bi harumi Chandramaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan pertama, ada 3 perkara dalam agama yang begitu prinsip, yang begitu mendasar, yang tidak bisa digunggu-gugat. Yang pertama, saat kelahiran, yang kaitannya dengan akikah walimatut tasmiyah. Kalau orang Kristen kelahiran identik dengan dibaptis. Itu tidak bisa diganggu-gugat. Orang Islam bisa intervensi dengan mereka. Mereka pun tidak boleh ya mengganggu kita. Kalau anak lahir azankan, tasmiyah, akikahkan. Itu prinsip. Yang kedua adalah soal akidah, soal keyakinan. Ini sudah prinsip mendasar bagi orang muslim. Begitupun dengan mereka punya prinsip dasar akidah, bahwa mereka punya Tuhan, punya keyakinan Yesus, ke gereja tiap hari Ahad, kita ke masjid tiap Jumatan. Yang ketiga, kematian. Soal kematian, soal prinsip. Ketika orang Islam mati, diurus secara muslim, dimandikan, dikafani, dan seterusnya, disolatkan dan seterusnya. Dan tidak boleh orang muslim begitu mati kemudian malah diurus oleh orang lain dan cara agama yang berbeda. Ini persoalan prinsip. Sebetulnya banyak, tapi yang poin saja 3, yaitu akikah. Akikah ini adalah persoalan contoh yang disampaikan Nabi, walaupun hukumnya sunnah. Kadang-kadang ya maaf kadang-kadang udah tua gitu akikahin baik, karena memang merasa belum puas. Kalau kita orang muslim lahir belum diakikahi. Bahkan ada yang punya prinsip tidak boleh berkurban kalau belum akikah. Padahal kagak ada hubungannya sama akikah apa korban. Lah korban beda tuh. Kalau gablek mah jangan segala nungguin diakikah. Apalagi orang tua dulu kita yang gak mampu, zaman bahola, zaman Jepang mungkin ya, zaman susah, orang tua kita boro-boro buat akikahin anaknya barangkali. Ya, buat makan aja susahnya luar biasa. Nah kemudian kita tahu bahwa anak orang tua kita susah, mau korban, nanya sana nanya sini, boleh nggak Pak saya kurban, saya kan belum akikah. Saya sering di setiap tahun pertanyaannya itu lagi. Setiap tahun WA saya penuh dengan pertanyaan, Pak boleh nggak akikah apa kurban? Sementara saya belum akikah. Boleh. Saya bilang saking bolehnya jadi boleh. Kenapa nggak ada hubungannya korban dengan akikah? Nah sekarang kalau mau akikah dulu silakan. Tapi kalau momentumnya Idul Adha ngapain akikah? Lebih baik berkorban. Karena akikah itu yang paling afdol, Payono 7 hari setelah lahir. Jadi begitu lahir 7 hari akikah. Kan kadang-kadang kita mah kagak punya rezeki ya, yang nggak sama kan orang itu. Mungkin nanti aja habis 40 hari katanya akikahnya. Orang Sunda bilang mah sambil ngayun. Jadi maksudnya apa? Nurunin anaknya, naikin bapaknya. Itu maksudnya. Kalau sudah 40 hari makan sudah sehat biasanya. Rada ngeri-ngeri sedap emang ya. Diam yang bujang nggak usah campur. Ini urusan orang tua. Udah gegaras aja di situ gegaras. Capek habis hadroh. Itu makanannya makan.
Bikin kopi kasihan Pak Yono ini yang baca hadroh. Lumayan ini. Ya. Jadi kalau 40 hari ke atas itu orang Sunda mah katanya gitu ngayun. Ngayun bayi. Ya, pada datang ke rumah yang punya bayi. Yang keduanya tadi anaknya turun, bapaknya nah. Takbir. Nah, begitu. Terima kasih semangat Pak Yono, Bang. Ya. Jadi persoalan akikoh ini persoalan sunnah. Tapi kalau belum akikoh anak itu kayaknya kepikiran. Apalagi anaknya 2 gitu kan. Belum. Saya bilang boleh dicicil. Ada rezeki tahun ini 1 dulu. Ada rezeki tahun depan 1 dulu. Pun sampai dewasa, sampai berumah tangga, tidak masalah. Ya, orang dalilnya jelas kok al-ghulamu murtahinun bi'aqiqatihi, anak bayi itu tergadai. Bayi kalau sudah balik mah, apalagi udah balik udah dolok, balik dolok kosononya. Komo ieu mah rombongan teu balik. Ya, geus 10 haqiqah deui gablek duit mah kurban. Jelas, Pak? Lanjutkan. Mana seri merek dah terjadi dah. Itu para jamaah sekalian. Jadi beliau ini bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah berupa anak, nikmat yang terindah dan teramat sangat mahal. Mudah-mudahan keyakinan umat Islam bahwa anak lahir membawa rezeki. Mudah-mudahan beliau begitu punya anak yang ketiga perempuan, gitu kan, rezekinya nambah. Ya. Kemudian rumahnya bisa direnov sampai 2-3 lantai, amin. 1 tahun 2 tahun kemudian ada rezeki, biasanya R3 di sini nongkrong, besok mau Pajero. Amin. Bukannya ngira aminin. Amin lah, doa dari mana bayat. Namanya doa. Siapa tahu dari mulut, bukan dari mulut saya. Maaf Pak, ngundang orang syukuran itu kudu banyak. Kenapa? Karena dari mulut siapa doa dikabul tuh nggak tahu. Apalagi kalau sudah 40 kan doa wali sama dengan doa seorang wali. Belum tentu dari seorang doanya al-mukarram umumnya ya. Al-mukarram wal-mukhtaram kiai ustaz belum tentu. Siapa tahu dari masyarakat biasa, orang awam yang nggak disebut ustaz, doanya yang tembus ke langit. Kenapa? Karena ikhlas dan tulus mendoakannya. Belum tentu doa saya yang dikabul. Orang saya mah ada harapan habis ngedoa dapat berkah. Belum tentu. Ya. Belum tentu doa seorang kiai, orang ustaz, belum tentu. Ya. Padahal mungkin doa dari seorang yang sederhana, ya, doanya juga mengaminnya juga dengan tulus. Ada juga yang aminnya rada jengkel, Pak. Habis doanya kelamaan, awalnya amin ya Allah, amin ya Allah, lama-lama Allahumma lagi, Allahumma ini belum ketemu rombana ini. Amin, amin, itu amin. Itu kode sebetulnya ya, kode sebetulnya. Saya pernah di Mega kemarin. Pimpin doa kelamaan, aminnya pada berisi. Saya nyengir, kalau saya letak dan makanya doa masih singkat betul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Saya pernah mengungkap dan mengupas tuntas tafsir dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya sebetulnya kalau pakai doa itu udah habis dunia, habis akhirat. Namanya Yesus doa sapo jagat. Minta kebaikan dunia, apa saja kebaikan dunia itu. Umur, anak, istri, dunia, itu kebaikan dunia kita minta. Makanya kalau tahlil udah itu aja. Alhamdulillah amin. Allahumma shalli ala sayyidina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannnar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Itu kalau yang punya hajat protes, ikuti kita mau tuh doanya. Udah habis dunia, habis akhirat. Ya. Yang punya hajat berkatnya 3 diambil lagi 2 jadi 1. Ya. Kok dikit amat itu ben Ustaz biasanya 3, 4 gitu kan, Ustaz masih spesial biasanya kayak gitu. Kok ini 1, ternyata doanya singkat padat. Ya, karena memang di dalam doa itu mengandung makna yang sangat luas. Kebaikan akhirat apa? Syafaat, perlindungan di alam mahsyar, masuk surga, nikmat kebaikan paling utama di akhirat. Wa qina adzabannar, tidak masuk ke neraka, itu adalah kebaikan di akhirat. Jadi sebetulnya doa itu sudah mewakili seluruhnya. Tapi kan kadang-kadang ya orang abdul gitu.
Saya punya teman di Serang, hijib kopi, hijib nasor, jadi baca lagi tahlil. Saya usir setan ini mah. Hijib nasor, hijib kopi, segala hijib dibaca. Saya ngangkat juga di badan ke atas. Saya pernah ngewirid hijib begitu kan, tapi ngangkat badan ngapung begitu. Malu kan turunan Kian Santang saya mah. Ya masih bau-bau sebab dari mbah saya turunan dari situ. Dari Mbah Santang, Pradu Raden Kian Santang, putranya Prabu Siliwangi. Makanya kalau saya habis duduk lalu makan pulang menghilang itu sudah tidak aneh buat saya. Tidak aneh, hilang dari pandangan Anda sambil bawa berkat. Nah itu yang jelas itu. Ya, aduh masa riwayat saya tidak ulah-ulah saya ngaji mah isi wara, nah 10 menit. Jadi akikah itu adalah sebuah prinsip konsep umat Islam. Ketika anak lahir, ya diakikah, dikasih nama. Makanya Nabi itu bilang di dalam hadis sahihnya, "Hei ngobrol naon?" Oh janjian, rek balik tiara. Ngobrol di giliran uing pisan urang ketemu. Ajak-ajak aja bukan bisnis mana. Ajak-ajak. Bukan bisnis naon ya. Udud. Ya, kata Nabi, ayu sina ismuha. Beri nama yang bagus, yang cantik, yang cakep. Itu perintah Nabi. Jadi anak lain itu kasih nama yang bagus. Ya. Makanya kadang-kadang ada orang mah lahiran itu suka dikonsep di jadwal, pengen pas tanggalnya. Seperti kemarin itu, ya, di bulan 2 itu Februari. Ya, 2002 gitu. Si Anang kan cucunya ya. Begitu. Kenapa? Karena pengen yang terbaik. Makanya anak pun kalau lahir yang terbaik namanya, dan ini pilihan orang tuanya sudah terbaik. Dan saya doakan tadi dengan kalimat samaituka bima samakallahu bi. Jadi nanti ini adalah nama yang terbaik. Kenapa Nabi menyuruh? Karena nanti di akhirat manusia akan dipanggil dengan sesuai nama anak dan nama orang tuanya. Jadi Pak Sunyono dipanggil di akhirat atas nama orang tua dari Harun. Makanya panggilan-panggilan yang jelek itu nggak boleh digunakan. Ya, panggilan-panggilan yang buruk. Jangan asal Arab kalau kasih nama. Nari, aku api ya mah. Ada anak nari, sono. Pakai sangar we hirupna. Ya. Jahannam, dikasih nama Jahannam, diawali kan Siti Jahannam. Dari Quran katanya apa? Quran itu lempengan neraka itu mah Paul. Ya, jangan asal Arab. Ya, Arab juga harus ada arti dan maknanya. Makanya nanyalah kepada orang yang ngerti agama. Fas'alu ahla dzikri. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir itu ulama, bukan ahli ilmi. Makanya Al-Quran itu jelas, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahli dzikir. Orang ahli dzikir itu pasti ulama. Ahli ilmu belum tentu. Orang berilmu banyak, orang beradab belum tentu berilmu. Makanya kata Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ya, malla adaba lahu la ilma lahu. Orang yang kagak adab, ciri orang itu tidak berilmu. Gampang ngukur orang mah dari adabnya be. Nah ini ciri-cirinya ini. Ini ciri-cirinya. Karena belum punya ilmu, ini ciri-ciri. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Enggak dia mah didoain bodoh baik. Karena memang masih bengkok. Masih bengkok. Nah, ini juga sama. 2 tahun 3 tahun yang akan datang, Harumi yang akan juga ikut bertambah meramaikan Majelis Al-Bantaniyah. Amin. Kemarin digendol-gendol di perut, nanti 2-3 tahun sama itu tuh. Itu geng-geng itu. Seniornya, yakin bener. Udah 2-3 tahun, 3 tahun udah gede kan? Udah bisa jalan, udah bisa naik ke sini ke mimbar nih. Ya, sebelum saya ceramah dia duduk di sini kayak arka gitu kan. Saya mah duduk di sini udah bekas arka. Ya nggak masalah, nggak apa-apa, seneng aja, asal jelek pohon aja udah, jangan main setrum aja udah, nggak apa-apa ya, biarin, namanya juga anak nah, apalagi laki-laki. Ya bagus ya. Itu nama anaknya Pak Imam ya,
Pak Imam, saya kenal. Pak Imam, Pak Ismo, anaknya. Kenapa saya kenal? Karena dari bapaknya. Ya. Tuh, yang kedua, ternyata kata Nabi setelah namanya yang bagus, apa perintah keduanya? Wa ada bahu, ada tuh. Setelah ada, wa yu'allimahumul kitabata, ajarkan anak baca tulis, berarti sekolahin tuh pesantren. Ternyata adab dulu baru suruh belajar, suruh ngaji. Ya. Lalu apalagi perintahnya? Wa la yarzuqu illa thayyibah. Kasih makan anak itu dengan makanan yang halal, yang baik, yang berkah, supaya anak tumbuh juga sehat, otaknya berkembang dan cerdas. Begitu, mudah-mudahan nih anak Pak Yono jadi hafizah. Hafal Al-Quran. Itu termasuk jamaah juga alhamdulillah hafal Quran mah ya, awal Fatihah sama terakhir An-Nas. Ya, hafal Quran mah 30 juz, cuman juz awal Al-Fatihah, juz akhir An-Nas. Orang Islam kagak gablek kul a'udzu birabbin nas minas acan mah terlalu ya. Insyaallah hafal Al-Kafirun juga hafal rombongan-rombongan. Emang salat yang dibaca itu baik. Kalau nggak Al-Kafirun ya kulhu. Ya kelihatan kan tuh di jidatnya ada tulisan Al-Kafirun sama kuliah. Itu ya, mama gitu sama itu. Saya kagak yakin sholat duhur pakai sabihis marobikal agak. Ya, Ustaz lagi jarang baca sabihis. Itu apalagi mama. Ya, kadang-kadang mau Yasin cuma sayang doang. Yasin, Allahu Akbar, ngebut ya, kejar setoran. Tuh. Yang terakhir tugas Pak Yono apa? Kata Nabi, wa alla yuzawizahu idza adraka. Udah gede, udah dewasa ini anak, nanti nikahin dah, kawin, jangan ditunda-tunda. Gitu. Selesai orang tua kalau anak sudah menikah. Seorang perempuan di bawah suaminya. Selesai juga berbakti dan taatnya kepada orang tuanya, karena dia punya kewajiban taat berbakti kepada suaminya, karena surganya ada di suaminya. Begitulah perempuan kalau sudah punya suami. Makanya jadi bini itu jangan pelotot sama laki. Makanya yang kalau lakinya kurus itu korban pelototan bini. Coba ya ronsen deh, hasil keluar ronsennya foto bini yang lagi pelotot. Ya. Suka nggak suka ibu, surgamu ada di suami. Ya, bukan di ibu bapaknya. Kalau bapak, Pak Jamal, Pak Mulis ada di siapa? Ada di ibu bapaknya. Jadi jangan jadi suami itu jadi suami takwa, takut sama yang tua. Ya. Tuh, nikahin nanti Pak Yono kalau udah gede, udah dewasa, mudah-mudahan Pak Yono ada umur panjang sehat. Sampai anak-anaknya dewasa, punya suami, punya istri, punya cucu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh. Sarjana masih lama dia mah, jauh kemana-mana, masih bocah anaknya kayak, jadi masih lama punya mantu, ya. Tapi kalau panjang umur, insya Allah ketemu, amin. Pak Jamal sebentar lagi, Pak Mauli juga udah bisik-bisik sama saya. Siap Kiai mimpin besan, siap, mimpin besan masih siap saya. Tuh, ya. Nah ini persoalan akikah yang terkait dengan masalah prinsip dalam beragama. Orang lain tidak perlu mengganggu-gugat, tidak perlu intervensi. Ini sudah menjadi sunnah daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akikah itu boleh, ya, saat 7 hari, 2 minggu, atau barangkali nanti nunggu ada rezeki gede, pengen ada sedikit syukuran, undang tetangga, maka. Saya doakan yang terbaik buat Pak Yono. Saya ikut berbahagia atas lahirnya putri beliau yang ketiga, diberi nama Harumi Chandra Maya. Mungkin panggilannya Maya kali ya. Maya, Maya, begitu lagunya Muksin. Atau Harumi ya, Harumi gitu kan. Terserah ibunya lah dan bapaknya. Yang penting biasakan dari awal di rumah dengan panggilan yang baik. Ya. Kalau Chandra kayaknya lebih cenderung kepada cowok ya. Itu Chandra gitu kan. Yang keluar Neng itu ya. Ya, kalau mau Chandra saya kurang sepakat kalau dipanggil Chandra. Tapi kalau Maya boleh, kalau Harumi juga cakep. Atau dipotong saja Umi gitu. Umi dari kecil saya dipanggil Umi. Ya.
Doa terbaik dari saya dan kami, semoga anak Pak Yono yang ketiga ini menjadi anak yang solehah, mengharumkan kedua orang tuanya di dunia dan akhirat, taat Allah, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Ya, tidak banyak yang saya sampaikan, intinya mah menghibur beliau atas kebahagiaannya lahir putri yang ketiga, dan mudah-mudahan yang lainnya juga putri-putrinya, putra-putranya soleh-solehah. Putra Pak Jamal, putra Pak Muhriz, Pak Haji, Pak Ustadz Zena, Pak Wahyu, Pak Gus Angga, semua anak-anak kita, karena memang itu yang kita harapkan, anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa cuman Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Soal nanti anak mau jadi apa terserah Allah dan nasibnya, yang penting udah didoain jadi anak yang soleh. Jadi kalau jadi anak yang soleh, jadi pejabat soleh, bukan pejabat salah. Kalau jadi pemimpin soleh, ya mudah-mudahan memimpinnya adil dan bijaksana, bisa membawa Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terakhir doa, sebelum doa kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Fadilah barokah mukjizatnya suratul Fatihah. Ini mudah-mudahan anaknya Pak Yono yang bernama Harumi Chandramaya sekali lagi oleh Allah dijadikan putrinya putri yang solehah, yang sedang belajar di pondok pesantren Nanda siapa ya lupa, Rafli, betah pesantrennya, rajin belajarnya, semangat menuntut ilmunya. Dan yang kedua juga yang perempuan, yang siapa? Ya, semoga sekolahnya juga rajin dan lulus SD, kirim juga ke pesantren. Ya, pesantrenin lagi semua anak-anak kita. Mudah-mudahan anak kita betul-betul membanggakan kita di dunia dan di akhirat. Al-Fatihah bin niyatil qabul wa ila hadratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khususan bi ruhihi wa jasadihi wa sihhati wa afiyati wa quwwati wa salamatihi. Harumi Chandramaya binti Bapak Sunyono. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا رازقين حمدا سالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد لك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وأمته أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك بأن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. يا رسول الله يا رسول الله اشفع في حاجاتنا عند الله. اللهم اجعل أولادنا كلهم صالحا وطاعة وعمرهم طويلا وارزقهم واسعا وعقولهم زكيا وقلوبهم نورا وعلمهم كثيرا نافعا وجسدهم صحة وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بارا لوالدي عاقل لهما. اللهم اجعل بارا لوالدي عاقل لهما. اللهم اجعل بارا لوالدي عاقل لهما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك.
اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك من الخزائن فضلك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري لا إله إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kabul. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang manusia biasa. Mohon maaf kepada jemaah dan saya mohon ampun kepada Allah. Jumpa lagi pekan depan di Jumat malam Sabtu di gamnya Pak Mukhlis, tepatnya di rumah ketua, di rumah Pak Mukhlis malam Sabtu depan. Juga acaranya sama akikoh, gunting rambut Pak Mukhlis. Ya, mudah-mudahan berkah, semuanya panjang umur, sehat, dan kita disampaikan umur ke bulan Ramadan akan datang. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.